Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Cucu Ruhimas dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas peranan bakteri dalam kehidupan. Nah, baiklah, Ibu siapkan materinya. Ini materi kita. Peranan bakteri dalam kehidupan. Seperti biasa, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. 3.5 mengidentifikasi struktur dan cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. 4.5-nya menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, dalam materi sebelumnya, kita sudah mempelajari struktur, cara hidup, reproduksi. Nah, di sini kita akan belajar tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Peran bakteri ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang pertama, bakteri yang menguntungkan. Banyak jenis bakteri yang membantu berbagai proses kehidupan serta mampu menghasilkan berbagai produk yang berguna bagi manusia. A. Bakteri pembusuk. Sampah-sampah dan bangkai diuraikan oleh bakteri menjadi unsur-unsur hara sehingga membantu mengembalikan kesuburan tanah. Contohnya Clostridium tetani. Luar biasa ya pengurai bakteri ini. Coba kalian bayangkan kalau di dunia ini tanpa ada pengurai, sampah-sampah dan bangkai pasti akan menumpuk. Bayangkan sama kalian, kalau di dunia ini tidak ada bakteri pengurai. Mungkin di dunia ini banyak tumpukan sampah dan bangkai. Jadi, peran bakteri di sini lebih banyak yang menguntungkan dibanding yang merugikan. Tidak seperti virus. Virus lebih banyak yang merugikan dibanding yang menguntungkan. Dari virus yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Nah, ini bentuk bakteri Clostridium tetani. Seperti ini bentuk bakterinya. Pada usus besar kita juga terdapat Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa pencernaan makanan dan membantu pembentukan vitamin K. Nah, vitamin K di sini itu berfungsi untuk membekukan darah. Ini bentuk bakterinya. Nah, vitamin K itu proses untuk pembekuan darah. Fungsinya itu jika kita terluka atau tangan teriris, nah, itu di situ ada peran bakteri yang untuk membekukan darah sehingga darah itu tidak terus-terusan keluar. Tapi nanti akan lebih khusus kita pelajari di kelas 2 ya. Kemudian ada bakteri penghasil asam. Bakteri yang mampu menghasilkan zat asam yang diperlukan manusia, misalnya Acetobacter aceti, penghasil asam cuka. Nah, seperti apa? Seperti kita yang kalau memakan bakso itu akan menggunakan cuka, atau kalau kita membeli empek-empek. Ini bentuk bakteri dan ini adalah asam cuka.
bakteri dalam pemrosesan susu, bakteri Lactobacillus bulgaricus dapat digunakan untuk membuat yogurt, yaitu jenis minuman dari bahan susu. Di samping itu, bakteri ini menyekresikan zat yang memberikan aroma sedap pada susu. Ini bentuk bakterinya dan ini yogurtnya. Nah, sebentar ya, Ibu juga pengen yang seger-seger nih. Jadi, Ibu makan yogurt dulu. Nih, ini yogurt yang Ibu bikin. Ada juga bakteri Lactobacillus casei digunakan dalam pembuatan keju. Nah, bakterinya dan ini produk kejunya, dan itu sangat bagus sekali kalau untuk kita konsumsi. Selanjutnya ada nata de coco, merupakan hasil inovasi bioteknologi melalui proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas bakteri. Kita sebut dengan Acteobacter silino. Ini bentuknya. Nah, dan ini nata de coconya. Bakteri yang mampu mengubah nitrit NO2 yang bersifat racun pada tanaman menjadi nitrat NO3, Nitrobacter sp. Ini bentuknya. Bakteri penghasil auremisin, zat yang dapat membunuh bakteri lain atau virus, Streptomyces aureofaciens. Nah, ini bentuknya. Terus ada lagi bakteri penghasil chromistin dan chloramphenicol. Contohnya Streptomyces venezuelae. Itu adalah yang kita sering dapatkan kalau misalkan kita sakit dan dokter itu memberi kita obat antibiotik. Nah, kenapa kalau kita dikasih obat antibiotik sama dokter itu harus dihabiskan? Karena bakteri yang ada di tubuh kita biar hilang. Kalau misalkan kita mengkonsumsi antibiotiknya tidak habis, kemungkinan besar bakteri yang ada di tubuh kita semakin kebal. Jadi, kalau misalkan kita dikasih antibiotik sama dokter, itu harus dihabiskan biar bakteri yang ada di tubuh kita mati. Nah, sekarang bakteri yang merugikan. Bakteri yang sangat merugikan manusia, di samping mengancam kesehatan manusia, juga merusak bahan pangan, bahan bangunan, bahan tanaman, hewan ternak, dan lain-lain. Bakteri tersebut antara lain: A. Bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri parasit yang dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Ini dia nama-nama bakteri yang merugikan yang udah kita bahas di awal ya. Penyakitnya yaitu tetanus, bentuknya batang, tempat infeksinya yaitu otot, biasanya menyebabkan kejang-kejang, demam, harus cepat-cepat dibawa ke dokter ya. Terus ada lagi Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit TBC, bentuknya batang, tempat infeksinya paru-paru. Biasanya penanganan ini beberapa bulan, ada yang 6 bulan, jadi tidak boleh putus untuk pengobatan dari dokter. Mycobacterium leprae, penyakit lepra, bentuknya batang, tempat infeksinya kulit. Salmonella typhosa, penyakit tipus, bentuknya batang, tempat infeksinya adalah usus halus. Ada lagi Shigella dysentery, yaitu penyakit disentri, bentuknya batang, penyakit infeksinya kelenjar darah. Typhonema pallidum,
Penyakitnya sifilis, bentuknya spiral, tempat infeksinya yaitu alat kelamin. Nama bakteri Vibrio koma, penyakit kolera, tempat infeksinya usus halus. Ini adalah bentuk dari bakteri Salmonella typhosa, yaitu tipus, dan Shigella dysentery, yaitu disentri. Terus ada Neisseria gonorrhoeae, penyakit kencing nanah, dan Pasteurella pastis, pes atau sampah. Dan itu bentuknya. Ini bakteri parasit pada hewan dan tumbuhan. Banyak bakteri yang menimbulkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri antara lain sebagai berikut, yaitu antraks disebabkan oleh Bacillus anthracis, bisa menyerang sapi, kerbau, dan domba. Dan ini bentuk bakterinya. Ada lagi bakteri perusak makanan. Banyak jenis bakteri saprofit yang hidup pada bahan makanan dan dapat merusak serta meracuni bahan makanan tersebut. Salah satunya Clostridium botulinum menghasilkan racun botulinin. Bakteri tersebut sering ditemukan pada makanan kaleng yang mulai rusak. Botulinin dapat mematikan manusia yang mengkonsumsinya. Jadi, kita harus hati-hati ya dan waspada untuk mengecek kembali makanan kaleng yang akan kita konsumsi. Apakah makanan kaleng tersebut sudah penyok atau sudah berlubangkah? Itu kita harus waspada ya, takutnya sudah ada bakteri jahat yang masuk. Nah, ini bentuk bakteri Clostridium botulinum. Nah, itulah tadi pemaparan dari Ibu, dan sekarang ini tugas. Tugasnya, salah satu pemanfaatan bakteri digunakan dalam membuat dan mengolah makanan atau minuman. Lakukan kajian literatur dari berbagai sumber atau membuat laporan tertulis tentang pembuatan makanan yang menggunakan bakteri melalui dari alat dan bahan yang digunakan, juga cara kerja pembuatan makanan atau minuman tersebut. Tugas boleh diketik atau ditulis tangan dan langsung di-upload di Google Classroom. Terima kasih Ibu sampaikan. Tentu saja Ibu akan mengapresiasi tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.